warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Manova dari Prodi Ilmu Perpustakaan 2, Fakultas Ilmu Sosial dengan NIM 0601242047. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video saya, yaitu yang berjudul Pancasila dalam Lintas Sejarah Bangsa. Pertama, pengertian Pancasila. Pancasila merupakan asas dan falsafah negara Republik Indonesia yang nampak dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sendiri terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti asas atau prinsip. Oleh karena itu, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 asas atau prinsip yang menjadi dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri bukanlah semata-mata atau berupa lambang kebanggaan belaka, namun Pancasila merupakan panduan bagi seluruh bangsa Indonesia. Konsep nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk lebih memahami tentang Pancasila, mari kita bahas pengertian dan penjelasan lengkapnya. Menurut sejarah, Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit dan Sriwijaya, di mana sila-sila yang terdapat Pancasila tersebut sudah dipraktekkan oleh masyarakat maupun kerajaan. Meskipun sila-sila tersebut belum dirumuskan secara konkret. Yang kedua, era prakemerdekaan. Sriwijaya di Sumatera Selatan dan Majapahit di Jawa Timur merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia masa itu telah syarat-syarat sebagai suatu bangsa yang mempunyai negara. Ada era prakemerdekaan. Adapun penyusunan UUD 1945 berlangsung pada waktu menjelang akhir Perang Dunia II. Dan setelah berakhirnya Perang Dunia tersebut, sebelum itu perlu kiranya diketahui bahwa pemerintah Hindia Belanda beratus-ratus tahun lamanya pada tanggal 8 Maret 1942 telah menyerah kepada tentara Jepang yang menyerbu Indonesia. Dan semenjak itu seluruh Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan tentara Jepang sebagai terre bellica atau daerah perang. Dan sejak itu pula habislah masa penjajahan Belanda tanah air. Namun dimulai pula masa penjajahan pemerintahan Jepang di Indonesia. Orde Lama. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan, dan masa implementasi nilai-nilai Pancasila mengalami permasalahan karena banyak masyarakat yang menentang nilai-nilai tersebut dan ingin menciptakan ideologi yang mereka anggap sesuai untuk negara Indonesia. Contohnya seperti gerakan DI atau TI dan PKI Madiun yang ingin mengubah ideologi bangsa sendiri dibagi ke dalam 3 periode, yakni yang pertama periode 1945 sampai 1950. Pada masa ini dasar yang digunakan adalah Pancasila dan UUD 1945 yang presidensial, namun dalam prakteknya sistem yang tidak dapat terwujudkan setelah penjajah dapat diusir. Kedua, periode 1950, Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang pada nyatanya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat tidak berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Yang ketiga, periode 1956. Periode ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin, akan tetapi demokrasi justru tidak ada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Maka terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup politik konfrontasi dan menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis. Zaman Orde Baru. Pada zaman ini pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UU 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya, Pancaksar,
Dengan begitu ini mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa sekaligus menumpas pemahaman kapitalisme Indonesia. Namun walau usaha seperti ini telah diterapkan, sebenarnya Orde baru saja seperti Orde Lama itu Pancasila tetap pada posisinya sebagai alat pembenar rezim otoritarian baru di bawah Soeharto. Selanjutnya ada masa reformasi. Pancasila pada masa reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Baru. Dan Orde Lama itu tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Titik tantangan itu adalah KKN yang merupakan masalah yang sangat besar, mengusulkan untuk dituntaskan pada masa ini. Korupsi benar-benar merajalela. Para pejabat negara yang melakukan korupsi juga tidak malu lagi mereka justru merasa bangga tunjukkan pada saat pejabat itu mulai dari bentuk KPK dengan melambai tangan serta tersenyum seperti artis yang terkenal selain KKN juga bisa menjadi racun bagi bangsa Indonesia karena semakin lama ideologi Pancasila dan kapitalis apalagi tentang pada masa ini bersifat terbuka, lebih luas dan nyata. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.